Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rokit Izzuddin dengan NPM 237522028 di kelas A. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Noprian dengan NPM 23752013 kelas 4A. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang tugas manajemen strategik, yaitu kami akan menjelaskan tentang manajerial tambahan tentang perusahaan yang kami akan analisis, yaitu perusahaan Amazon. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Rofik Izzuddin. Baik, yang pertama itu adalah ngatur alokasi sumber daya buat jalan strategi. Yang pertama ini penting banget karena strategi itu nggak bakal jalan kalau nggak didukung sama sumber daya yang pas. Entah itu dana, tenaga, waktu, atau teknologi. Di Amazon mereka benar-benar jago ngatur ini semua. Amazon tuh berani keluarin dana yang gede buat investasi ke teknologi baru kayak drone, delivery, robot di gudang, atau asisten virtual Alexa. Terus mereka juga punya kebiasaan mindahin tim developer dari satu proyek ke proyek lain dalam waktu yang cepat biar yang paling prioritas bisa langsung dieksekusi. Intinya mereka nggak pelit tapi juga nggak buang-buang duit. Semua serba efisien dan tepat sasaran. Kalau proyek itu potensial, ya gaspol aja, tapi kalau udah nggak relevan langsung cut. Lalu yang kedua itu bikin kebijakan dan prosedur yang ngedukung strategi. Amazon punya segudang kebijakan internal yang mendukung strategi mereka, khususnya soal pelayanan dan pelanggan. Di sana yang namanya customer obsession udah jadi budaya, bukan cuma slogan doang. Contohnya semua karyawan dari gudang sampai manajemen diajarin untuk selalu mikirin pelanggan dulu. Ini tuh diterjemahin ke prosedur kayak respon cepat buat komplain, pengiriman super cepat, sampai sistem pengembalian barang yang gampang. Bahkan di meeting internal mereka, Amazon sering naruh kursi kosong yang dianggap sebagai simbol pelanggan. Jadi setiap keputusan yang diambil harus mikir, kalau gue jadi pelanggan, gue seneng gak sama keputusan ini. Lalu yang ketiga ini pakai alat manajemen buat perbaikan terus menerus. Amazon tuh nggak pernah puas sama kondisi sekarang. Mereka selalu cari cara supaya mereka uh, mempunyai proses kerja bisa lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Makanya mereka rutin pakai alat-alat manajemen dan teknologi buat ningkatin efisiensi. Misalnya di gudang, mereka pakai AI dan machine learning buat atur pergerakan barang. Jadi sistem bisa diprediksi bisa prediksi barang mana yang bakal laku dan harus ditaruh lebih dekat ke pintu keluar. Hemat waktu, hemat tenaga, dan pastinya hemat biaya. Selain itu, mereka juga punya budaya kerja yang mirip Kaizen, alias perbaikan kecil tapi terus-menerus. Karyawan didorong buat kasih ide perbaikan sekecil apapun karena bisa jadi itu ngasih impact besar kalau dilakukan secara konsisten. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal Noprian. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Rofik Izzuddin, yaitu yang keempat tentang manajerial tambahan untuk Amazon. Jadi yang keempat itu adalah bangun sistem operasi dan informasi yang canggih. Nah, kenapa kita harus membangun sistem operasi dan informasi yang canggih? Salah satu kekuatan utama dari Amazon itu adalah sistemnya. Jadi sistem informasi yang super canggih. Mereka ini bukan cuma punya sekedar sistem internal yang rapi, tapi juga mereka ini menyediakan teknologi ke perusahaan lain lewat layanan AWS, yaitu Amazon Web Service. Jadi, semua aktivitas operasional mulai dari transaksi pelanggan, stok barang, sampai perilaku belanja, semuanya itu terekam dan diproses secara otomatis. Jadi manajemen bisa ambil keputusan berdasarkan data yang real time, bukan cuma feeling. Contohnya ketika kamu buka website Amazon, sistem mereka langsung rekomendasiin produk berdasarkan historis belanja kamu. Nah, itu semua kerjaan algoritma dan data analisisnya yang udah mereka kembangin selama bertahun-tahun. Untuk yang terakhir itu adalah kita mengasih penghargaan dan insentif kepada karyawan. Nah, Amazon nih ngerti banget kalau motivasi karyawan itu nggak bisa cuman dari ucapan terima kasih doang.
Makanya mereka nyiapin sistem penghargaan yang insentif, yang cukup menarik buat semua level karyawan. Nah, buat yang kerja di gudang, misalnya ada bonus tambahan. Kalau bisa capai target produktivitas, buat yang di bagian teknis atau manajerial, mereka bisa dapat RSU atau kepanjangan dari RSU itu adalah Recited Stock Units, alias semacam bonus saham. Nah, jadi makin semangat mereka merasa punya bagian dari perusahaan tersebut. Nah, Amazon ini juga sering ngasih reward berdasarkan kerja tim. Jadi mereka ini bukan cuman individu doang. Soalnya jadi mereka ini bukan cuman individuan doang. Nah, soalnya mereka ini sadar kalau suksesnya perusahaan itu hasil kolaborasi dari sebuah tim, bukan kerja dari satu orang doang. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah intinya Amazon itu bukan sekedar perusahaan jualan online, tapi mereka punya strategi manajerial yang kuat dan dijalankan dengan serius, mulai dari ngatur sumber daya, bikin kebijakan yang jelas, sampai terus upgrade sistem dan kasih penghargaan buat karyawannya. Nah, semua itu dilakuin demi satu tujuan, yang pasti tujuan mereka sama, yaitu ngejalanin strategi bisnis dengan maksimal dan tetap fokus ke kepuasan pelanggan. Nah, jadi tindakan-tindakan manajerial tambahan ini nunjukin kalau suksesnya Amazon bukan karena hoki, tapi karena mereka ngerti pentingnya manajemen yang rapi, efisien, dan adaptif. Buat perusahaan lain, ini bisa jadi contoh konkret bahwa strategi itu gak cukup cuman di atas kertas, tapi harus didukung dengan action, yaitu pelaksanaan yang solid di lapangannya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang manajerial tambahan perusahaan Amazon. Terima kasih.